Tapi ini prinsip Alkitab, saudara. Oke, saya lanjut. Jadi kalau kita dua beres di tempat tidur, keluar kamar itu menyenangkan. Anak-anak akan cerdas otaknya karena belajarnya tenang. Kenapa belajar tenang? Kalau saya balik, bagaimana anak-anak bisa tenang belajar? Kalau hampir tiap malam anak-anak mendengar papa mamanya berkelahi. Otak secerdas apa? Kalau dengar malam ribut, anak nggak bisa tidur, lupa semua pelajarannya. Jawab iya atau tidak. A house dan a home adalah kata rumah untuk bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia saya tidak menemukan terjemahan kata a home. Indonesia cuma ada kata rumah saja. Maka itu Tuhan kita dan Alkitab adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya buku yang menulis banyak kata pulang, pulang, rumah, pulang, rumah. Tidak ada kitab suci agama lain atau buku apa saja membahas rumah sehebat Alkitab ini. Tidak semua house itu home. Ya atau tidak? Jawab. Home itu tidak ditentukan berapa mahal rumahnya, berapa besar rumahnya, tidak. Home itu ditentukan oleh dua orang yang namanya suami istri. Kalau kita berdua hidup harmonis, takut Tuhan, karena firman kita pegang, maka surga ada di rumah tangga kita. Anak-anak betah di rumah. Maka itu kalau ada keluarga-keluarga, anak-anaknya lebih senang di rumah omnya, di rumah neneknya. Pasti ada setan di rumah itu. Dan setannya dua orang. Ya papa mamanya itu jadi setan di rumah itu. Maka itu anak-anak nggak betah di rumah. Saudara, ini prinsip penting. Maka itu kenapa banyak kemunafikan di dalam gereja. Sebab Senin ribut, Selasa aman, Rebu ribut, Kamis aman, terus begitu. Minggu ke gereja, senyum, senyum, dipaksa senyum ke gereja. Ada di rumah perang terus. Kemunafikan terjadi karena tempat tidurnya nggak beres, saudara. Felix, kalian dua suku yang berbeda. Alkitab berkata gini, ayatnya tidak ada, cuma saya kumpulkan. Kalau ada orang nekat ingin menikah dengan orang yang cocok, saya mau beritahu, firman menuliskan, kalau ada orang nekat mau menikah hanya dengan orang yang cocok, Alkitab berkata, kawinlah dengan mayat, itu baru cocok. Bayangkan, kenapa kawin dengan mayat baru cocok? Karena dia mati. Jadi selama menikah dengan orang hidup, masalah akan terjadi. Felix, Aura, yang satu suku aja bisa ribut, apalagi kalian dua suku berbeda. Apa firman Tuhan yang menjaga, yang menjamin, yang melindungi pernikahan kita? Efesus 5 jelas sekali, ayat 22 sampai 33. Efesus 5 22 sampai 33. Saudara, ringkasannya begini. Satu-satunya Tuhan dan satu-satunya buku yang menuliskan hubungan suami istri itu hubungan kepala dan tubuh itu hanya Yesus Tuhan kita, dan Alkitab adalah satu-satunya buku yang menulis itu. Tidak ada Tuhan dan buku manapun di dunia yang pernah menuliskan suami istri hubungannya itu kepala dan tubuh. Aura, kamu tahu siapa yang jadi tubuh? Perempuan. Dengarkan, Papa tidak membuat diskriminasi perempuan lebih rendah dari laki-laki, tidak. Felix, sebentar lagi statusmu akan berubah, tubuhmu akan dipotong. Aura, begitu pula kamu, kepalamu akan dipotong. Felix akan pakai tubuh istrimu, dan kepala Aura dengan tubuh Felix yang dikubur hari ini. Nah, ini ilustrasi yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Alasannya begini, penderitaan yang paling menderita itu bukan orang sakit kanker, bukan orang perusahaannya bangkrut, bukan orang rumahnya terbakar. Penderitaan yang paling menderita adalah kalau suami istri nggak bahagia. Itu penderitaan, saudara. Kenapa nggak bahagia? Karena hierarki atau struktur pemerintahan surga dihancurkan. Apa strukturnya? Dengarkan. Siapapun juga akan tahu, tidak mungkin akan ada sebuah perahu, apalagi kapal yang dua nakodanya. Betul tidak?
Kenapa tidak bisa satu perahu kapal dua nakoda? Cepat jawab. Enggak jalan, betul. Kenapa enggak jalan? Karena duanya berantem. Aura, ini penting. Dengarkan para istri yang dominan, istri yang enggak mau tunduk pada suami bertobat hari ini. Ini baru kejadian 3, tapi ada hukum yang luar biasa. Kejadian 3:17. Dengarkan, catat ayat ini. Jadi suami istri, kepala dan tubuh itu mutlak, tidak bisa tidak. Sepintar-pintarnya istri, sekaya-kayanya istri, lebih kaya dari suaminya, lebih pintar dari suaminya. Maka istri kenali, suamimu adalah kepala. Pengambil keputusan adalah suami. Istrinya boleh usul. Silakan Felix, kejadian 3:17. Mendengarkan perkataan istrimu. Lanjut. Dengarkan anak-anak perempuan. Ternyata yang membuat banyak laki-laki gagal dalam hidupnya bukan karena dia bodoh, bukan karena dia malas, karena istrinya mau jadi kepala di rumah. Karena engkau suami mendengar perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah. Enggak main-main firman itu. Dunia terkutuk sampai hari ini gara-gara dua suami yang bodoh. Satu namanya Adam, dua namanya Abraham. Ketika Hawa, si istri membawa buah itu, kalau Adam berkata singkat sebagai kepala, dia ambil haknya dan otoritasnya. Entah dia manggil mama atau sayang, saya nggak tahu lah. Berkata pada Hawa, bukan begitu yang Tuhan firmankan. Semua boleh kita makan, yang ini jangan. Saudara sadar, kalau Adam sebagai suami hari itu menggunakan haknya, dunia nggak seperti ini ceritanya. Betul tidak? Suami kedua yang sama bodohnya adalah Abraham. Ketika si Sarah sadar dia sudah mati haid, nggak mungkin akan punya anak, dia usul, "Pak, ada babu nganggur itu." Apa susahnya? Abraham berkata, "Ma, yang Yahweh firmankan dari rahimmu." Dengarkan laki-laki, ternyata kita laki-laki adalah makhluk yang paling rakus di dunia. Catat laki-laki. Maka itu para istri, tolonglah kami. Jangan buat kami jadi lebih rakus lagi karena usul saudari. Bayangkan pohon setaman segede itu belum habis dimakan. Satu yang dilarang dimakan sekali karena rakusnya laki-laki. Begitu pula Abraham. Sarang gak habis-habis dinikmati, ada yang lain diambil lagi. Saudara, dunia hancur sampai hari ini gara-gara dua suami yang gak jadi kepala. Istri, saudara boleh usul kepada suami. Mulai hari ini semua suami istri pakai kepala tubuh. Saya beri contoh. Siapa suatu hari, ini saya bicara orang Kerayan, orang Lundaye, ya. Aduh, sudah lama sekali nggak makan lubak layak. Yang nggak pernah tahu tanya orang Kerayan. Ini perut mintanya lubak layak, nasi lembek. Tapi kepala yang berkeputusan, betul? Tidak semua usul perut diterima oleh kepala. Jawab ya atau tidak? Nah, itulah suami istri. Tubuhnya boleh usul, bukan ambil keputusan. Orang, apapun pengalamanmu sebelum menikah, setelah menikah suamimu pengambil keputusan. Dengarkan anak-anak muda pria. Menurut Alkitab, menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Loh, kenapa? Sebab presiden bisa pensiun, tapi suami nggak bisa pensiun sebelum dia mati. Suami itu pengambil keputusan. Alkitab mengatakan, segoncang-goncangnya sebuah keluarga, goncangan besar ataupun kecil, maka surga akan tanya, mana suaminya, mana suaminya. Maka itu anak-anak laki yang mau menikah mikirnya 14.000 kali. Kawin, tidak. Kawin, tidak. Sampai 14.000 kali, hitung begitu ya. Karena sulit jadi suami itu. Benar. Tanggung jawabnya besar.
Jadi Efesus 5, 22-23 nanti baca di rumah pengantin. Pokoknya kepala dan tubuh untuk apa saja. Jadi kalau ada keluarga nggak bahagia, itu pasti suami jadi tubuh, tubuh jadi kepala.